Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novitria Sari dengan NPM 10 12 42 11. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku biaya akuntansi manajemen. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perilaku biaya. Nah, pernahkah kalian bertanya mengapa laba perusahaan bisa berubah drastis meskipun penjualannya hanya naik sedikit, ataupun sebaliknya? Mengapa rugi padahal kan kita sudah berjualan yang cukup banyak? Nah, jawabannya tentu saja seringkali terletak pada perilaku biaya. Perilaku biaya adalah bagaimana total sebuah biaya yang akan berubah ketika tingkat aktivasi atau volume produksi kita berubah. Ini adalah dasar yang mutlak yang harus kita pahami dalam akuntansi manajemen. Nah, pentingnya memahami perilaku biaya dari perencanaan, pengambilan keputusan, evaluasi kinerja, serta analisis titik impas. Sebelum kita memasuki ke jenis-jenis biaya, ada satu konsep yang sangat penting, yaitu rentang relevan. Rentang relevan adalah rentang aktivasi di mana asumsi tentang perilaku biaya, biaya biaya itu tetap atau variabel, atau dianggap valid atau benar. Jadi, bayangkan saja sebuah jembatan, jembatan itu dirancang untuk menahan beban hingga 10 ton. Selama beban yang melewatinya di bawah itu 10 ton. Jembatan ini pasti kokoh dan tetap berperilaku sebagai jembatan normal. Ini adalah konsep rentang relevannya. Nah, tapi kalau apa sih yang terjadi ketika ada truk 50 ton yang lewat? Nah, jembatan itu bisa runtuh kan? Jadi biayanya tidak lagi berperilaku seperti yang kita harapkan. Sama seperti biaya pabrik kita. Biaya sewa pabrik itu kan tetap, tapi hanya bisa kita dalam si kapasitas normal si pabrik itu. Kalau tiba-tiba kita harus produksi 10 kali lipat dan kita juga kan harus butuh pabrik baru. Nah, tentu saja biaya sewa kita kan akan sangat melonjak. Saat itulah kita keluar dari rentangnya relevan. Poin pentingnya itu kita harus berasumsi bahwa analisis perilaku biaya ini berlaku dalam rentangnya relevan yang sudah ditetapkan. Nah, contoh jenis yang ke satu itu ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang totalnya tidak berubah meskipun yang terjadi perubahan pada tingkat aktivasi atau volume produksi kita selama masih dalam rentangnya relevan. Contohnya itu ada sewa gedung pabrik, yang kedua itu ada gaji manajer, dan yang ketiga itu ada asumsi pabrik, dan yang keempatnya itu ada penyusutan peralatan. Nah, pikirkan yang poin yang satu, yang sewa gedung pabrik kita. Kalau kita memproduksi satu unit atau 5.000 unit, biaya sewanya tetap sama, misalnya 10 juta per bulan kan? Nah, ini adalah inti dari biaya tetap. Jumlahnya sama, tidak peduli berapa banyak kita memproduksi. Nah, terlihat dari tabel, ada volume produksi, total pabrik. Ini adalah bagian yang sering membingungkan meskipun tetap totalnya tetap, tapi biaya tetap per unitnya akan berubah. Semakin banyak kita produksi, maka semakin kecil biaya tetap yang ditanggung oleh setiap per unit. Ini kita sebut bisa disebut dengan efisien. Rumusnya adalah biaya tetap per unit sama dengan total biaya tetap atau volume aktivas. Kita lanjutkan ke tabel berikutnya. Bisa dilihat bahwa saat produksi dari 1.000 per unit dan total sewa pabriknya 10 juta, maka si total biaya tetapnya itu adalah 1.000. Nah, dan 5.000 produksi 5.000 per unit dan total sewa pabriknya itu 10 juta, maka total biaya per unitnya itu 2.000. Dan volume produksinya 10 juta per unit, total sewa pabriknya itu 10 juta, maka total biaya tetap per unitnya itu adalah 1.000. Jadi itu adalah biaya tetap per unitnya sangat turun drastis dari yang 10.000 menjadi 1.000. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memaksimalkan kapasitas. Apakah yang kalian tahu mengenai biaya variabel? Biaya variabel itu adalah biaya total yang berubah secara proporsional terhadap perubahan tingkat aktivasi atau volume produksi. Contoh nyatanya itu dari bahan baku. Nah, bahan baku adalah yang paling mudah itu adalah bahan baku. Jika kita membuat roti, maka semakin banyak roti yang kita buat, maka semakin banyak yang tepung yang kita butuhkan. Itu adalah proporsionalnya. Nah,
terlihat kan grafiknya. Nah, grafik itu adalah, secara grafik, total biaya variabel digambarkan dengan garis lurus yang miring ke atas, dari titik-titik ke nol. Semakin tinggi volume, maka semakin tinggi total biayanya. Nah, dari biaya grafik variabel per unit. Nah, ini adalah grafik biaya variabel per unit, berbeda dengan biaya tetap per unit. Biaya variabel per unit ini datar, menunjukkan angka konstan. Nah, ini adalah jenis yang ketiga, biaya campuran. Definisi biaya campuran adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Contoh umumnya itu adalah, sales, biasanya kan dibayar dengan gaji yang tetap, dengan plus bonus yang berdasarkan target penjualan. Contoh yang paling umumnya itu adalah biaya telepon atau listrik. Kita membayar biaya ad ad abodemen, kan kita bayarnya itu per bulan. Nah, ini adalah komponen yang tetap. Ditambah biaya pemakaian per unit atau per kWh. Ini adalah komponen variabel. Terlihat dari grafiknya, garis ini tidak dimulai dari nol, selain dari titik dari sumbu Y yang menunjukkan komponen biaya tetap, kemudian naik sesuai dengan komponen variabel. Tujuan utamanya, adalah kita memisahkan biaya campuran ini agar tidak tahu berapa biaya tetap dasarnya yang harus kita tanggung dan berapa biaya variabel yang bisa kita kendalikan. Jenis yang keempat itu adalah biaya tetap. Definisi biaya tetap adalah biaya yang memperlihatkan tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output, kemudian melompat ke tingkat biaya yang lebih tinggi. Nah, biaya tetap itu bertahap, memiliki tahapan yang lebar. Contohnya menyewa mesin produksi, jika produksinya dari 0 ke 1000 unit, butuh 1 mesin. Saat mencapai 1001 unit, kita harus menyewa mesin kedua, sehingga biaya totalnya langsung melonjak. Nah, biaya variabelnya itu bertahap, memiliki tahapan yang sempit, seringkali diperlakukan sebagai variabel. Contohnya biaya penanganan kardus atau kertas fotokopi. Metode pemisahan biaya campuran. Metode ini untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen biaya tetap dan variabel. Nah, itu adalah rumus dasar dari, metode biaya campuran. Rumusnya itu ada Y sama dengan A tambah B tambah X. Y-nya itu adalah total biaya, serta A-nya itu adalah total biaya tetap, dan B-nya itu biaya variabel per unit, dan X-nya itu adalah jumlah unit atau tingkat aktivasinya.